Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita telah membaca dari uraian penulis akan dua kejadian di perjalanan hidup Rasulullah SAW. Terdapat di dalam dua hal tersebut dua pelajaran akidah yang sangat berharga yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama tadi penekanan bahwa dakwah para nabi dan para rasul, dakwah Rasulullah SAW, perintah yang pertama yang beliau diperintahkan untuk menyampaikan ketika diutus sebagai rasul adalah memperingatkan dari kesyirikan. Iya. Termasuk di dalamnya berdoa, beribadah kepada siapa-siapa yang disembah oleh kaum musyrikin dari orang-orang salih, para malaikat, para nabi, yang alasan mereka adalah mencari syafaat. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian Rasulullah SAW mendapatkan permusuhan yang sangat keras dari kaum musyrikin ketika beliau menegaskan bahwa siapa yang diibadahi oleh kaum musyrikin itu tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi bahaya, dan bukan tempat berdoa. Iya. Jadi harus ditahu inti perbedaan antara dakwah Rasulullah SAW dan agama orang-orang musyrik. Kemudian tempat yang ketiga, atau pelajaran yang ketiga, kata beliau al-mawdi' ats-tsalits, qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm bi hadratihim. Adalah kisah ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Iya. Surah An-Najm dibacakan oleh Nabi, dihadiri oleh kaum musyrikin. Falamma balagha, begitu sampai kepada firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat bagaimana Lata dan Uzza itu? Alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi. Ya, maksudnya di sini menyusupkan. Jadi Nabi membaca, didengar. Dari apa yang terdengar ini dimasukkan oleh syaitan suara, seakan-akan suara Nabi padahal bukan suara Nabi. Dimasukkan tambahan tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Ya. Sungguhnya mereka ini al-gharani al-ula. Orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya dan syafaat mereka sangat diharapkan. Jadi ketika disebut Lata dan Uzza, padahal disebut di penyebutan surah An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakum adz-dzakru wa lahul untha. Ini masuk di penjelasan mencela orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala ini. Ya. Bahwa mereka ini tidak memiliki hak apapun untuk diibadahi. Dan syafaat tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah. Dan Allah tidak memberi izin untuk hal yang seperti itu. Tapi ketika disusupkan bacaan ini
oleh syaitan bahwa mereka ini Lat dan Uzza adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Syafaat mereka diharapkan. Apa yang terjadi? Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka mereka menyangka bahwa Rasulullah mengucapkannya. Padahal itu dari siapa tadi? Dari syaitan. Faqarihu bidzalika. Maka mereka pun bergembira. Sebab kalau Nabi sudah berucap seperti itu, artinya tidak ada lagi bedanya antara kita kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangkaan mereka. Iya. Karena Nabi membolehkan dan juga mengakui bahwa Lat dan Uzza punya kedudukan yang tinggi, diharapkan syafaatnya. Iya. Jadi mereka bergembira, wa qalu kalaman ma'nahu, dan mereka berucap sebuah ucapan yang maknanya hadzal ladzi nuridu wa nahnu na'rifu anna Allaha huwa an-nafi'u ad-dar wahdahu la syarika lah laka haula yashfa'una lana 'indah. Mereka inilah yang kita inginkan. Kami tahu bahwa Allah itu dialah yang memberi manfaat, memberi bahaya, satu-satunya tidak ada syirikat baginya. Tetapi mereka itu, sembahan-sembahan itu tadi, itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Iya. Jadi kaum musyrikin dia tahu manfaat datangnya dari Allah, ya, bahaya datangnya dari Allah. Hanya saja mereka mengatakan bahwa itu bisa melalui perantara orang-orang saleh yang mereka ibadahi, dan itulah ibadah mereka, kesyirikan mereka. Iya. Jadi kaum musyrikin itu bukan dikatakan dia meyakini bahwa berhala itu yang mencipta, menghidupkan, mematikan, tidak. Kaum musyrikin tahu bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, mencipta. Tahu kaum musyrikin itu. Mereka imani itu. Iya. Dan kaum musyrikin juga tidak mengatakan bahwa Allah tidak berhak diibadahi. Mereka beribadah kepada Allah. Iya. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam hal itu tadi. Syafaat itu murni milik Allah. Diminta hanya dari Allah, tidak boleh ada perantara. Dan itulah kesyirikan kaum musyrikin. Iya. Falamma balagha sajada sajad wa sayyadu ma'ahu. Jadi begitu surah An-Najm ini dibaca oleh Nabi sampai selesai, dan di akhir surah ada ayat apa? Sujud sajadah, sujud tilawah. Maka Nabi sujud dan kaum musyrikin ikut sujud. Iya. Fasya'al khabar annahum safauhu. Maka tersebarlah berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengclearkan bahwa mereka ini sudah clear bersama Nabi, enggak ada lagi masalah. Tersebar berita seperti itu. Wa sami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u. Dan para sahabat yang berada di Habasyah mendengar berita itu sehingga mereka kembali. Oh, tidak ada lagi permusuhan. Ya kan? Balik lagi. Mereka sudah aman di Mekah. Ya. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarri mimma kanu alaihi. Tapi begitu Nabi mengingkari, oh itu tidak benar. Saya tidak pernah mengucapkan. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada hal yang lebih buruk lagi dari perbuatan mereka sebelumnya dalam memusuhi kaum muslimin. Iya. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Tatkala para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kamu mengucapkan itu karena terdengar suara." Seakan-akan suara siapa? Suara Rasulullah. Padahal disusupkan oleh siapa? Syaitan. Iya. Khafa min Allahi khaufan 'aziman. Maka Nabi pun takut kepada Allah dengan takutan yang sangat besar. Hatta anzalallahu alaihi, hingga turunlah surah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Iya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul, dan tidak pula seorang nabi, ya, kecuali apabila
dia berangan-angan, maka syaitan akan memasukkan sesuatu dalam angan-angannya. Kemudian Allah, ya kelanjutan ayat, fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, kemudian Allah mengukuhkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Jadi ini kisah disebut dengan nama kisah Al-Gharaniq. Kisah ini dari sisi riwayat ada kelemahan. Iya. Ada kelemahan. Dan makna yang diinginkan oleh Syekh jelas. Maknanya benar, tapi berdalil dengan kisah ini seperti yang saya sebutkan tadi, dari sisi ilmu riwayat ada kelemahan. Iya. Baik. Jadi kaum musyrikin menganggap masalah selesai. Kalau boleh minta syafaat kepada siapa? Siapa yang mereka ibadahi? Dengan tadi saya sudah beri kaidah bahwa kaum musyrikin ibadahnya kepada bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, para nabi, para malaikat, orang-orang salih. Itu jenis-jenis ibadah mereka. Iya. Baik, kata penulis rahimahullah, "Faman fahima hadhihi al-qissah, thumma shakka ba'daha fi dinin nabi." Siapa yang memahami kisah ini, kemudian setelah itu dia ragu pada agama Nabi, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, fa'aba'adahu Allah. Lalu dia tidak pandai membedakan antara agama Rasulullah dan agama kaum musyrikin, maka semoga Allah menjauhkannya. Sebab ini jelas sekali kisah ini. Ya, dan ini sebenarnya kisah lemah. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis dan keterangan di sirah yang lainnya yang sudah kita bahas tadi, itu sudah membuktikan hakikat permusuhan itu amanah. Yang membedakan antara agama Nabi SAW, agama para nabi dan agama kaum musyrikin apa? Harus dipahami bedanya. Iya. Khususan in arafa anna qawlahu tilkal gharaniq yuradu bihal malaikah. Apalagi secara khusus kalau diketahui bahwa mana ucapan mereka, iya, tilkal gharaniq itu yang ditokohkan ini, yang punya kedudukan tinggi, yang mereka maksudkan adalah para malaikat. Yang dimaksudkan adalah para malaikat. Iya. Baik. Jadi selesai tempat yang ketiga dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dan pendalilan penulis rahimahullahu taala sangat jelas di sini terkait dengan syafaat. Iya. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meringankan siksaan dari siapa yang Allah kehendaki. Untuk siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat siapa yang Allah kehendaki. Mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Iya. Karena itu dalam sejumlah ayat ditegaskan bahwa tidak ada syafaat pada hari kiamat. Maksudnya tidak ada syafaat kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini dalam sejumlah ayat. Di sejumlah ayat yang lain diterangkan bahwa syafaat itu bisa didapatkan dengan izin dari Allah, dan Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Iya. Baik. Jadi secara umum perbedaan antara agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama kaum musyrikin, iya, agama para nabi itu berdoa langsung kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak boleh ada perantara kepada siapapun dari makhluk. Iya. Kepada siapapun dari makhluk-makhluk yang apakah itu para malaikat, orang-orang salih, ya, ataupun para nabi, tidak ada bedanya. Syafaat hanya diminta dan dimohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
Ya, qulillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya hanya milik Allah. Harus diminta dari Allah saja. Nah, sedangkan agama kaum musyrikin, mereka meminta syafaat kepada orang-orang salih, orang-orang yang sudah meninggal, kepada para nabi yang sudah meninggal, ya, para malaikat. Meminta syafaat kepada mereka agar supaya mereka memohonkan syafaat di sisi Allah. Dan inilah di antara letak pokok kesyirikan kaum musyrikin. Ciri agama kaum musyrikin. Jadi kalau di hari ini ada yang datang ke kuburan, ya, sebagaimana yang kita lihat sudah menjadi tradisi, datang ke kuburan wali-wali, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, dianggap bahwa ini yang dikubur di sini adalah seorang wali, seorang yang salih, punya kedudukan di sisi Allah. Ya, barangkali itu bisa meringankan kita, dia bisa memohon kepada Allah. Itulah persis agama kaum musyrikin. Ya, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang kesyirikan mereka, dan itulah yang diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Jadi ini perbedaan yang sangat menyolok sekali. Harus dipahami. Dan tanpa ini semua dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat. Kisatu Abi Talib. Pelajaran yang keempat dari kisah Abu Talib. Ya, ini Abu Talib. Ada beberapa episode dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW terkait dengan paman Rasulullah Abu Talib. Iya. Sebab Abu Talib ini beliau sangat mendukung Rasulullah SAW. Sebab Abu Talib sangat tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia kenal Nabi Muhammad itu siapa. Dia kenal kejujurannya. Dan dia sudah melihat tanda-tanda kenabian. Dan Abu Talib sudah menjumpai orang-orang yang memberikan persaksian bahwa ini bukan orang sembarangan. Itu masyhur dalam sejarah. Nabi kemanapun berjalan diiringi oleh awan. Sudah ada orang Yahudi yang berpesan jaga baik-baik anak ini. Ya. Abu Talib sangat paham. Baik. Selain daripada itu, Abu Talib punya jasa terhadap Rasulullah SAW dalam membela, melindungi. Ya. Dari sini ingin diangkat oleh penulis rahimahullahu taala bagaimana pelajaran yang harus kita ambil di sini. Kata beliau kisah Abu Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit-tauhid wa hatha an-nas alayhi ya. Wa tasfiha uqul al-musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asy-syirk thumma batla umrihi wa malihi wa auladihi wa ashiratihi fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Ya. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما. Ya. Kata beliau Abu Talib kisahnya, siapa yang memahaminya dengan baik, dia perhatikan Abu Talib, bagaimana Abu Talib itu mengikrar tauhid. Dia benarkan apa? Tauhid. Jadi Abu Talib sudah mengakui benar itu agama Nabi Muhammad. Hanya Allah yang diibadahi. Sampai ada ucapan Abu Talib dalam bentuk syair, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Kata Abu Talib, sungguh saya mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad
dari sebaik-baik agama yang pernah ada di tengah manusia. Andai kata bukan khawatir celaan dan takut mendapat apa? Hinaan, maka engkau akan melihat saya dengan sukarela, penuh kejelasan masuk di dalam agama itu. Iya. Abu Talib mengenal dari tauhid. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Abu Talib sudah di sakaratul maut, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya akan membelamu di sisi Allah. Iya. Saya akan membelamu di sisi Allah. Jadi subhanallah ya. Abu Talib paham maknanya. Apa makna kalau kalimat ini dia ucapkan? Ya. Baik. Demikian pula wahassan nas alaihi. Dan Abu Talib menganjurkan manusia kepada tauhid itu, untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasfiha uqulil musyrikin. Dan Abu Talib masyhur menganggap bodoh kaum Quraisy. Ya. Kenapa tidak mengikuti Nabi Muhammad? Karena itu dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asy-syirk. Dan bagaimana kecintaan Abu Talib terhadap siapa yang masuk Islam dan menanggalkan kesyirikan. Iya. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Kemudian Abu Talib mencurahkan umur, harta, anak-anak dan keluarga untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Abu Talib meninggal. Ya. Ya, luar biasa ya. Kalau dilihat bagaimana pengorbanan Abu Talib dan pembelaannya. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. Ya. Kemudian Abu Talib bersabar terhadap kesulitan yang besar dan permusuhan yang berlebihan. Itu semuanya ada di kisah siapa? Abu Talib dalam membela Rasulullah. Tapi apakah dia menjadi seorang muslim? Ya. Di sini sisi pelayanan. Kata Syekh, "Lakin lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal, lam yasir musliman." Tetapi Abu Talib tatkala dia tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agama yang pertama, yaitu agama kaum musyrikin, maka hal tersebut tidak menjadikannya sebagai seorang muslim. Ma'anahu ya'tadir min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairiha min masyayikhihim. Iya. Padahal Abu Talib punya alasan. Dia menolak kenapa? Karena kalau dia memeluk Islam, itu artinya dia mencela ayahnya Abdul Muttalib, mencela kakeknya Hashim, dan mencela nenek moyang mereka. Iya. Baik. Jadi ini kejadian Abu Talib bersamaan dengan dia membenarkan agama Nabi, menganjurkan orang mengikuti agama Nabi. Iya. Kalau ada yang masuk Islam, dia dukung, dianjurkan, dia suka. Ya. Dan dia tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sendiri tidak masuk ke dalam Islam. Bagaimana tidak masuknya? Dia tidak berlepas diri dari agama yang pertama. Iya. Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah, itu konsekuensinya dia harus meyakini bahwa segala yang diibadahi kecuali Allah itu adalah sembahan yang batil. Iya. Tidak memberi manfaat, tidak mampu untuk mencelakakan.
Itu konsekuensinya. Maka itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Abu Talib. Thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib ini ketika meninggal dalam keadaan tidak mau masuk Islam, ya, dia tidak menerima keislaman, subhanallah. Padahal Nabi mengucapkan kalimat besar, "Paman ku ucapkan la ilaha illallah. Saya yang mempersaksikan, membelamu di depan Allah." Ya, luar biasa. Tapi tiap kali Nabi menawarkan seperti itu, waktu Abu Talib mau meninggal, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ini dua orang dari pentolan kaum Quraisy. Iya. Tiap kali Nabi menawarkan seperti ini, dua orang ini berkata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dari agama ayahmu Abdul Muttalib? Dibangkitkan apa? Sukuannya. Nah ini memang pokoknya. Ini agama ayah-ayah kita. Ya, kami ingin berpaling darinya. Jadi ada permusuhan. Ada perbedaan antara agama kaum musyrikin dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abu Talib tatkala tidak berlepas diri dari agama nenek moyangnya, itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Sebab keharusan kalau dia masuk ke dalam Islam, maka dia harus berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Dari agama kaum musyrikin. Maka meninggallah Abu Talib dalam keadaan tidak masuk Islam. Iya. Karena kekerabatannya paman Nabi dan karena pertolongannya, jasanya membela Rasulullah sepanjang dia hidup, istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah Abu Talib meninggal, Rasulullah memohonkan ampun untuk siapa? Untuk Abu Talib. Tapi apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ta'ala alaihi, Allah turunkan kepada nabinya teguran. Ya, ayat. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas untuk seorang nabi. Iya. Dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. Setelah tampak jelas bahwa kerabatnya ini, musyrik ini, itu merupakan penduduk neraka. Tidak pantas. Jadi kalau sudah tampak jelas dia meninggal di atas kekafiran, ini kan sudah tampak. Maka tidak pantas, tidak patut Nabi memohonkan ampun untuknya. Tidak pula orang yang beriman patut untuk memohonkan ampun untuknya. Ini teguran. Coba bayangkan, semuanya tidak dianggap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Jadi dari sini subhanallah pelajaran berharga sekali. Iya. Hari-hari ini sering kita mendapatkan orang-orang punya jasa membela kaum muslimin. Ya. Mungkin jasa di tengah masyarakat, memberikan kesejahteraan dalam satu sudut. Ya, memberikan perlindungan di suatu sisi kehidupan. Ya. Tapi dia sendiri menganut agama, keyakinan seperti keyakinan kaum musyrikin. Apakah kebaikannya dianggap? Dan menjadikan bahwa itu adalah dia sudah menjadi muslim dengannya. Nah, disinilah kita harus paham agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya yang sudah sedemikian rupa membelanya, pamannya yang sangat tahu kebenaran Rasulullah, pamannya yang mengerti apa tauhid itu, apa kesyirikan itu. Tapi kalau pamannya tidak masuk ke dalam Islam, tidak mengucapkan syahadat, dan pamannya tidak berlepas diri dari agama kaum musyrikin, semuanya tidak ada manfaatnya.
Ya. Sebab kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Walladhi yubayyinu hadha والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام والله المستعان." Ya, hal ini diperjelas lagi apabila ada seorang penduduk Basrah atau penduduk Ahsa. Ya. Ini menulis ya, karena beliau waktu itu dari Najd tinggalnya, tapi beliau pernah tinggal di Basrah. Iya. Pernah juga tinggal di Basrah. Baik, di wilayah Irak sekarang ya, masuk Basrah di wilayah Irak. Jadi kalau diketahui ada seorang dari penduduk Basrah atau dari penduduk Ahsa, dia dikenal mencintai agama, dikenal mencintai kaum muslimin. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu, dia tidak menolong agama, tidak pernah menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya. Dan dia tidak memiliki udzur seperti udzurnya Abu Talib. Abu Talib udzurnya apa? Ya, dia takut kalau dia masuk Islam itu akan apa? Menjadi celaan untuk nenek moyangnya. Ya, itu udzur Abu Talib. Jadi kalau ada yang mengaku cinta agama, sekedar cinta saja, cinta kaum muslimin, ya, tapi dia sendiri tidak pernah menolong agama, tidak dengan harta, tidak dengan perbuatan. Iya. Dan tidak punya udzur seperti udzur Abu Talib. Iya. Kata beliau, "Wa fahimal waqi' min akthar ma yadda'i ad-din." Dan dia memahami kejadian ya, yang terjadi pada kebanyakan orang yang mengaku paham agama. Maka apabila sudah tampak ini bahwa tidak cukup kecintaan, tidak cukup seorang mengaku cinta tanpa ada hal yang membuktikan membenarkan keislamannya dengan dia masuk Islam, berlepas diri dari kaum musyrikin, kemudian menolong agama, loyalitasnya kepada Islam, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Kalau sudah tampak seluruh hal ini, kata penulis, tabayyana lahul huda minadh dhalal. Akan tampak jelas baginya petunjuk itu apa, kesesatan itu apa. Iya. Wa arafa su'al ifham, dan dia akan mengetahui keburukan pemahaman banyak orang. Jadi banyak orang yang salah paham dalam hal ini. Iya. Karena itu kesimpulan dari pelajaran yang keempat ini, penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan dari pokok agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama para nabi untuk kita ikuti, bahwa tauhid itu kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu meninggalkan kesyirikan. Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan keislaman itu adalah beribadah, berdoa, memohon syafaat langsung kepada Allah. Iya. Semuanya tampak di sirah Nabi. Selain daripada itu, yang jatuh di dalam kesyirikan, sekedar cinta kepada kaum muslimin, membela, menolong, tapi tidak masuk Islam,
tidak berlepas diri dari kesyirikan, itu tidak dianggap masuk ke dalam Islam. Dia dianggap masuk ke dalam Islam. Iya. Makanya harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Iya. Sekarang banyak orang-orang, yang penting kita Muslim. Iya. Yang penting semuanya mengaku Islam. Ya, Syiah tidak ada masalah. Karena Syiah mengaku apa? Mengaku Islam. Ya. Jadi siapapun yang menyerukan kepada kekafiran, ya, pemahaman yang meruntuhkan sendi-sendi agama, meruntuhkan agama para nabi dan para rasul, tidak ada masalah. Yang penting dia apa? Mengaku Islam. Syiah, liberalisme, dari pemahaman-pemahaman yang betul-betul mengandung kekufuran-kekufuran. Iya. Yang penting Islam itu tidak cukup. Iya. Tidak cukup. Sebagaimana tadi telah saya terangkan bahwa kaum munafikin mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ikut berjihad, walaupun takut mati dan mengembosi. Salat, bersedekah, bersamaan dengan itu disebut dalam Al-Quran di lapisan neraka paling bawah. Iya. Munafik dengan nifaq akbar. Abu Talib sedemikian rupa keadaannya. Bersamaan dengan itu dia kekal di dalam neraka. Abu Talib ini. Ya, walaupun di dalam neraka dia dapat keutamaan Abu Talib, tapi dalam neraka dapat keutamaannya. Apa keutamaannya Abu Talib dalam neraka? Dia adalah orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Ya. Paling ringan siksaannya dalam neraka. Siksaannya apa? Terompa panas, sendal panas dipanaskan. Belum lagi kaki menginjaknya, kepala sudah mendidih. Itu siksaan yang paling ringan, waliyadzubillah, dalam neraka. Jadi siksaannya siapa? Abu Talib. Ya, silakan membayangkan bagaimana siksaan yang di atasnya. Ya, nasallallahu alaihi. Demikian. Baik. Jadi sekali lagi kita wajib membedakan antara agama para nabi dan agama kaum musyrikin. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa, sejarah hidupnya, kisah hidupnya, menjelaskan bagaimana hakikat agama beliau, dengan agama kaum musyrikin yang tampak di dalam permusuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala menjelaskan tentang tempat yang ke-5 dari pelajaran yang terdapat di dalamnya, pelajaran hidup atau pelajaran akidah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau al-mawdi al-khamis, tempat yang kelima. Ya, untuk matanya di depan ya, matanya. Bahasa Arab itu semua itu matanya. Untuk bahasa Indonesianya di belakang kan. Iya. Tempat yang kelima kisahul hijrah, tentang kisah hijrah. Ya, ini kisah hijrah salah satu penggalan dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Beliau dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dan para sahabat ada yang berhijrah ke Habasyah, tempat lain. Iya, walaupun masyhurnya di Habasyah ya. Dari Habasyah 2 kali hijrah, ada yang pertama, kedua. Nah, pada kisah hijrah ini terdapat pelajaran-pelajaran. Nah, ini juga dari pelajaran tauhid yang sangat indah. Ya. Patut untuk kita perhatikan. Kata beliau, wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah hijrah ini terdapat dari manfaat, faidah-faidah wal ibar dan renungan-renungan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah tersebut.
Iya. Jadi kalau ingin dibuat pelajaran tentang kisah hijrah Nabi, banyak sekali pelajaran yang indah di dalamnya. Iya. Nah itu dari ilmu syar'i yang patut dipelajari oleh seorang di dalam kehidupannya. Dia membaca bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada buku-buku para ulama meringkas perjalanan hidup Nabi dan mengeluarkan berbagai mutiara faidah dan renungan yang sangat mendalam. Ya. Baik. Di sini penulis ingin mengangkat sebuah permasalahan dari kisah hijrah ini. Ya kalau kisah hijrah banyak manfaat yang mau diambil. Cuma beliau ingin mengangkat satu pembahasan. Kata beliau, walakin muraduna al-an mas'alatun min masailiha. Akan tetapi maksud kami saat ini adalah sebuah masalah dari permasalahan hijrah tersebut. Ada sebuah masalah yang beliau ingin angkat. Apa itu? Wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin. Yaitu bahwa ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhijrah. Jadi kaum muslimin berhijrah, tapi harus diketahui ada di antara sahabat yang apa? Tidak berhijrah. Kenapa tidak hijrah? Bukan karena ragu terhadap agama, tidak. Muslim mereka tetap mempertahankan keislaman. Iya. Dan juga bukan karena menganggap bagus agama kaum musyrikin, tidak. Apa yang menyebabkan mereka tidak berhijrah? Disebutkan oleh Syekh, walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Tapi mereka tidak hijrah, ya, karena cinta kepada keluarga, kepada harta dan tanah kelahiran. Subhanallah. Ya. Jadi agama Islam, yakin, tapi tidak hijrah. Kenapa? Dia lebih cinta keluarganya. Mungkin dia punya anak, istri, ibu, saudara. Ya. Dia punya harta, tanah, rumah, budak, kendaraan. Kalau hijrah harus ditinggal semua. Iya. Jelas ya? Sebab orang yang pergi hijrah itu ditahan oleh kaum musyrikin. Semua hartanya. Jangankan mau keluar bebas. Iya. Apa mau keluar dalam keadaan lari pun ditahan oleh kaum musyrikin. Apalagi dia keluar, dia bawa semua hartanya ambil keluar. Tidak mungkin itu. Jelas ya? Baik. Demikian pula cinta kepada tanah air. Nah, ini memang cinta kepada tanah air tabiat manusia. Senang kepada negerinya, tempat kelahirannya. Ya. Kalau dia sudah pernah tumbuh di sebuah negeri, lahir di sebuah tempat, walaupun dia sudah pindah ke negeri yang lain, ya tempat yang lain, dia punya kehidupan yang lebih bagus di tempat yang lain itu, tapi pasti dia tetap ingat kepada tanah kelahirannya. Itu tabiat manusia. Ya. Karena itu kata seorang penyair, kam min manzilin ya'lamuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah tinggal seorang pemuda merasa terbiasa dengan rumah tinggal itu, tapi hatinya selalu terikat dengan rumahnya yang pertama, dengan rumahnya, tempat tinggalnya yang pertama. Iya. Maka ini di antara sahabat ada yang tidak hijrah karena cinta harta, cinta keluarga, cinta tanah air. Bukan karena ragu dalam keislaman, bukan karena menganggap agama kaum musyrikin itu bagus. Iya. Terus kalau kita sudah paham ini, bagaimana kelanjutannya? Syekh terangkan. Falamma kharaju ila Badr, kharaju ma'al musyrikin karihin. Begitu terjadi perang Badar, ya. Kan dimaklumi di perang Badar itu, ya. Di antara mereka ada yang dikeluarkan dalam keadaan dipaksa. Yaitu teknik agar supaya menahan kaum muslimin. Dipasang tabek orang-orang yang masuk Islam di depan supaya dikenal. Jelas ya?
Iya, di antara trik kaum musyrikin. Dipaksa mereka keluar ke Badar. Mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan terpaksa. Iya. Kata beliau, faqutila ba'duhum birrami, warrami la ya'rifuhu. Maka sebagian dari orang yang sudah masuk Islam ini, yang terpaksa ikut di Badar ini, iya, terbunuh oleh bidikan. Ya, rami, apakah itu pakai tombak atau panah? Dan si pembidik tidak mengenalinya. Yang namanya depannya kaum musyrikin lagi perang, mana dia bisa bedakan? Apalagi tidak kenal semua orang kan? Iya. Kata beliau, falamma sami'a as-sahabatu anna min al-qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihi. Begitu para sahabat mendengar, ya, bahwa ternyata di antara yang terbunuh adalah si fulan dan si fulan, dan ini adalah nama-nama orang yang sudah masuk Islam, dikenal oleh sebagian sahabat lainnya. Syaqqa alaihim, hal tersebut membuat para sahabat sangat berat. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ya, sudah masuk Islam, mereka tinggal di sana. Kami telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Jelas ya? Tapi tatkala hal tersebut terjadi, fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, kelengkapan ayat ada di terjemahannya. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Sungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkannya dalam keadaan dia menganiaya, menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kepada mereka malaikat bertanya, fima kuntum? Dalam keadaan bagaimana kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, di atas muka bumi, maksudnya di negeri Mekah. Iya. Qalu, maka para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah ke bumi yang lainnya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Akan ditegaskan bahwa mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Jelas ya? Kata beliau, faman ta'ammala qissatahu wa ta'ammala qawla as-sahaba qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fi ad-din aw kalamun fi tazyir din al-musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Iya. Siapa yang memperhatikan kisah hijrah ini, dan dia memperhatikan kisah para sahabat, ucapan sahabat ketika mereka berkata, kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Iya. Ada kata para sahabat yang berucap ini tahu bahwa orang yang terbunuh itu, sampai kepada mereka bahwa orang yang terbunuh ini punya pembicaraan jelek tentang agama, atau dia punya pembicaraan yang menganggap agama kaum musyrikin bagus. Tidak mungkin para sahabat akan berkata apa? Kami membunuh saudara-saudara kami sendiri.